memang saya ini dibesarkan memang ibu saya ini punya peran yang besar ya, terutama dari mulai awal SMP SMA itu kita selalu diberikan ruang untuk optimalisasi ekstrakurikuler. Nenek saya itu meninggal dikarenakan kanker payudara. Ibu tidak ada yang menginginkan yang tidak baik untuk anaknya. Awal sampai akhir bahwa jika sukses sebagaimana tokoh-tokoh besar lainnya, dengar kata ibu, kita berada di dunia yang penuh perubahan, cepat, sehingga jika Anda berpuas diri hanya menguasai 1 atau 2 bidang ilmu, kita akan ketinggalan dengan orang luar sana. Borneo Inspirasi. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Borneo Inspirasi. Episode spesial hari ini kita kehadiran narasumber yang kita pikir cukup bisa menginspirasi banyak anak muda kita, kaula muda kita di Kalimantan Utara khususnya. Kalau kita sebut namanya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini kitab fenomena terbesar karangannya Imam Al-Ghazali, karena menjadi referensi dan sumber inspirasi dari para ahli dan pemikir sebenarnya kitab Ihya Ulumuddin, dan menarik namanya. Tapi beliau ini namanya selain nama yang menginspirasi, ternyata sosoknya juga cukup menginspirasi. Hadir bersama kita di studio Borneo TV untuk berbagi kisah siang hari ini Bang Dokter Ihya Ulumuddin. Selamat siang Bang. Selamat siang Mas. Saya nggak usah panggil Pak Dokter, saya panggil Abang aja sepertinya. Bang Dokter ini lahir di Ambon, Maluku 30 April 1986. Juga dokter spesialis bedah yang handal, juga seorang sosok pemimpin, tapi kita bahas sosok pemimpinnya belakangan. Kalau Bang Ihya, kita straight to the point. Kalau ada yang penasaran, siapa sebenarnya Ihya Ulumuddin ini? Abang bisa cerita sedikit enggak tentang diri Abang itu? Ya, terima kasih Mas Nizar. Kalau misalnya penasaran ya, saya gambarkan aja. Saya ini seorang ya dikatakan pemuda biasa ya. Awalnya itu saya lahir dari keluarga yang biasa aja. Alhamdulillah diberikan tempat, dibesarkan di keluarga yang punya semangat juang. Terutama ayah ibu saya ya. Saya memang mereka itu punya intensitas semangat agar anaknya terdidik lebih baik dari mereka itu tinggi sekali. Ya, selayaknya orang tua misalnya pada umumnya anak harus lebih baik. Tapi begini Bang, menjadi seorang dokter ini kan cita-cita banyak orang, tapi banyak juga yang kandas harapannya menjadi seorang dokter. Hari ini Abang berpraktek di 3 rumah sakit, 3 ya? 3 rumah sakit besar di Kota Tarakan. RS UKT, Rumah Sakit Karsa, dan RS Pertamedika sebagai dokter bedah spesialis. Bisa, apakah orang tua juga seorang dokter nih Bang? Karena biasa like father like son, kalau orang-orang bilang ya, like father like son. Ketika orang tuanya dokter, biasanya turun ke anaknya dokter. Karena bukan menjadi sebuah rahasia bahwa kedokteran ini biayanya cukup lumayan mahal. Itu bagaimana Bang? Ya, Bang Nizar, itu sebuah fenomena yang memang kita lihat ya. Ada kalau di istilah kedokteran itu ada namanya pure blood, ada mudmark blood. Pure blood itu yang darah murni ya. Idiom kami yang mahasiswa kedokteran atau koas atau residen atau pendidikan dokter. Jadi ada yang darah murni katanya. Darah murni itu biasanya dokter yang lahir dan dibesarkan oleh ayah dan ibu dokter. Kalau kata istilahnya kami itu mud blood itu ya darah campuran artinya. Ada yang memang tidak punya siapa-siapa atau tidak terkait related dengan keluarga yang berbasis medis sama sekali. Kalau saya itulah pure tidak ada. Emang pure Bang, emang pure dari. Not pure blood, tapi mud blood. Jadi blood itu darah, kalau di filmnya Harry Potter itu kan biasa ada diibaratkan
orang yang tidak lahir dari keluarga penyihir atau Iya, wizard betul, family. betul. Kalau saya bukan lahir dari keluarga dokter. Kalau orang tua aktivitasnya apa, Bang? Kalau ayah saya itu seorang dosen ya. Dosen, oke. Dosen, ibu saya seorang guru. Guru, oke. Oke, emang berarti jiwa-jiwa pendidik orang tua itu kemudian diharuskan ke anaknya harus punya pendidikan yang lebih dibanding orang tuanya. Ya, alhamdulillah disitulah spirit yang mereka tanamkan dari Oke, kecil. oke. Berapa bersaudara, Pak? Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara, ini tertua. Saya Iya, yang paling tua. Dan akhirnya adik yang di bawahnya dokter juga semua. Alhamdulillah 3 dokter dan 1 dosen. Oke, luar biasa. Ini yang perlu menginspirasi ternyata, karena sekalipun ibunya seorang dosen, kemudian bapaknya seorang dosen, kemudian ibunya seorang guru, juga menjadi sebuah kesulitan juga kalau harus berspesialis dokter, Bang, ya, dengan biaya yang cukup mahal. Kalau bisa dicerita perjalanan kuliah itu memang dari Ambon berangkat kemana untuk kuliah waktu itu, Bang, untuk mengambil menjadi seorang dosen itu? Iya. Kalau sebenarnya kalau dilihat latar belakangnya sebenarnya itu saya lahir dan besar itu di Makassar. Cuman karena perizinan surat sertifikat akte kelahiran itu jadi tertulisnya di Ambon ya. Oke. Jadi akhirnya saya itu lahir di Rumah Sakit Labuang Baji 30 April 1986 di Kota Makassar, dan awalnya itu ya dibesarkan menempuh pendidikan dari SD sempat saya di Ambon, SMP kembali ke Makassar, SMA di Makassar, dan akhirnya menempuh perguruan tinggi S1 kedokteran di Unhas, Universitas Hasanuddin. Unhas Makassar. Dan Makassar dengan karakter yang cukup keras. Bagaimana Bang Ihya ini menghadapi masa-masa kecil sebagai seorang anak muda? Sepertinya di zaman-zaman itu masih keras lah kehidupan. Bagaimana, Bang? Kalau saya sih melihat Makassar sih dalam kacamata lebih ke arah kulturnya ya. Maksudnya kita tuh dibesarkan agar mampu memiliki kemandirian. Nah, itu yang ditanamkan oleh orang tua saya, terutama ibu saya. Boleh dibayangkan ya, di saat saya mau mendaftar kuliah di S1 kedokteran itu saya sama ibu saya, kalau misalnya Mas Dizar pernah ke Kota Makassar ya, di Unhas terutama, ada itu namanya pintu 1. Pintu 1 sampai direktorat. Itu kurang lebih beberapa kilometer ya. Nah, jadi dari situ, karena kita ini ibaratnya belum tahu ya bagaimana kondisi internalnya di dalam di Unhas itu. Awalnya saya mendaftar ini, saya malah masih dikawal sama ibu saya, karena dulu memang jujur saya belum kalau ditanya mau masuk mana masih abu-abu. Cuman ibu saya yang memang, ayo kedokteran kamu bisa. Gitu. Tapi emang cita-cita di masa kecil emang menjadi seorang dokter, Bang? Atau ada kepikiran cita-cita yang lain selain dokter? Dulu tuh malah saya lebih senang melihat orang dengan baju rapi perbankan ya, ekonomi ya, manajer di kantoran. Tapi akhirnya setelah ibu saya mengatakan bahwa kita punya keluarga ini tidak ada yang dokter, banyak kita punya om tante yang akhirnya waktu itu kan saya sering pulang balik di tempatnya nenek saya di Palopo ya. Banyak yang ibaratnya tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Jadi dari keluarga besar itu biasanya silaturahmi, ngobrol apa segala macam. Ayolah, adalah salah satu keluarga kita yang jadi dokter. Paling tidak bisa mengobati keluarga. Minimal bisa mengobati seperti keluarga. Itu juga doktrin suku Bugis pada umumnya. Dari keluarga besar paling tidak salah satunya harus ada yang dokter supaya bisa ngecek keluarga itu. Berarti berangkat dari situ. Ada ketimpangan, ada kesulitan akses terhadap kesehatan di wilayah nenek. Kemudian itulah yang menjadi motivasi. Kemudian sebelumnya lebih senang di perbankan, akhirnya pindah di kedokteran itu. Tapi membangun diri, membangun kepercayaan diri, kemudian bisa berkuliah di Unhas kedokteran, apakah cukup sulit, Bang? Karena saya pikir kalau sulit sebetulnya enggak, karena abang memang lahir benar-benar dari keluarga pendidik, orang tua dua-dua sebagai tenaga pendidik. Tapi ada pasti akan ada kesulitan saat pertama kali baru
Iya. mendalami itu. Iya. Mungkin ya kita bahasakan kultur shock aja Iya, ya. iya. Jadi memang saya ini dibesarkan memang ibu saya ini punya peran yang besar ya, terutama dari mulai awal SMP SMA itu kita selalu diberikan ruang untuk optimalisasi ekstrakurikuler. Jadi habis pendidikan formal lanjut les sampai biasanya SMA itu pulang selesai itu jam 9 malam tuh baru selesai tiba di rumah setelah bimbingan belajar dan lain-lain. Jadi memang kultur shock itu muncul ketika saya masuk ke FK dan menemukan bahwa teman-teman tuh dari budaya yang berbeda, ada yang dari Sulawesi, ada yang banyak yang dari luar, bahkan ada yang dari luar negeri, dari Malaysia, kelas internasionalnya. Jadi disitulah yang akhirnya kita pelan-pelan harus beradaptasi. Jadi otomatis benturan antara kultur yang berbeda itu pasti ada. Tapi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada adaptasi, memang tidak akan berjalan lancar. Tapi saya kira di situ pentingnya komunikasi sama teman-teman yang lain. Bang Ihya ini berlatar belakang pendidikan kedokteran dari Unhas Makassar, spesialis bedahnya di Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian pengembangan karir medis di Fellow of International College of Susegon. Itu di mana itu, Bang? Itu jenjang pendidikan lanjut agar bisa diakui di forum-forum internasional. Misalnya kalau kita mengikuti kegiatan sertifikasi ilmu faal olahraga klinis, kalau melengkapi kompetensi sebagai tenaga medis profesional. Tapi perjalanan kuliah yang saya pikir kalau kedokteran tidak ada yang mulus. Lalu kemudian memilih dari banyaknya spesialis, memilih spesialis bedah. Apa alasan tersendirinya, Bang? Itu juga salah satu alasannya karena keluarga juga ya. Awalnya saya memotivasi diri untuk saya lanjut bedah itu karena motivasi dari keluarga sejalan dengan kebutuhan daerah. Jadi ibu saya, nenek saya itu meninggal dikarenakan kanker payudara. Jadi mungkin alasan pribadi itulah yang saya ingin sekali menempuh pendidikan bedah supaya apa yang tadi agar hal-hal yang seperti ini, keterlambatan pelayanan dulu dan segala macam tidak dialami oleh keluarga saya nanti dan selanjutnya. Artinya cukup berhenti di nenek itu saja, jangan sampai keluarga yang lain juga menikmati kesulitan akses itu. Kemudian lulus sebagai dokter spesialis bedah. Kenapa dari Makassar tiba-tiba bisa ditarakan? Apa ceritanya? Ceritanya lumayan ya, panjangnya, tapi saya persingkat. Cerita panjang aja, nggak masalah. Jadi awalnya setelah menempuh pendidikan di 11 Maret Surakarta, spesialis bedah saya selesai, saya pada saat pendidikan itu saya mendapatkan fasilitas beasiswa daerah. Dari daerah Buru Selatan di Maluku. Jadi kita ada bantuan, saya dibantu 2 semester ya, kurang lebih 1 tahun. Akhirnya saya setelah dari pendidikan itu, saya ibaratnya mengabdi di daerah tersebut selama 1 tahun juga. Di daerah Maluku Buru Selatan. Setelah kontrak saya selesai daerah Maluku, ada beberapa tawaran. Tawaran pengabdian istilahnya ya. Jadi mungkin karena ada kebutuhan dokter bedah di daerah, salah satunya Kalimantan Utara, di Kota Tarakan. Ada juga salah satu di luar di daerah Maluku Utara. Jadi saya serahkan kembali lagi kepada orang tua saya, terutama ibu saya, karena kan sebaik-baiknya itu ya kita ikuti Birrul Walidain ya, bagaimana kita mengabdi sesuai dengan arahan orang tua kita. Jadi dari beliau setelah memberikan pertimbangan ditarakan aja. Karena mungkin ada beberapa kesamaan ya. Kesamaan karakter mungkin dan lain sebagainya. Tapi tadi Abang bilang Birrul Walidain. Kalau saya mau tanya begini, Mbak, sebenarnya bagaimana sosok ibu di mata seorang Bang Ihya sampai hari ini bisa jadi dokter spesialis,
punya nama, bisa bantu banyak orang akhirnya, tapi pasti ada sosok ibu yang tidak pernah lelah untuk ngajar anaknya. Bang Ihya tadi sampaikan bahwa orang tua ya seperti orang tua pada umumnya selalu ingin anaknya lebih daripada apa yang orang tuanya miliki. Tapi bagaimana menurut pandangan Abang sosok seorang ibu itu sendiri? Kalau di mata saya itu sejalan sama Al-Quran ya, Iya. bahwa kata ummi disebutkan 3 kali. Iya. Ummi. Di situ dalam kehidupan saya, keseluruhan hidup saya rasakan betul bahwa peranan seorang ibu itu memang 3 kali lipat Iya. dari apa yang digambarkan itu. Iya. Karena secara pribadi saya tuh ingat tuh masa-masa ketika awal-awal saya mendaftar di Unhas ya. Kita tuh sama sekali nggak ngerti bahwa ternyata ada angkot ya. Iya, Dulu iya, angkot iya. untuk masuk di dalam. Iya. Jadi ketika saya mau daftar kuliah itu ibu saya yang menemani saya jalan kaki. Iya. Padahal bisa naik angkot. Ternyata bisa naik angkot. Iya. Karena kan ibaratnya kami dulu nggak sering masuk ya. Iya. Dari mulai pintu 1 tuh sampai rektorat. Iya. Siang hari itu untuk pengembalian berkas dan semacamnya, beliau rela mendampingi saya. Padahal saya bilang biar saya, tapi beliau hanya ingin memastikan bahwa saya itu daftar di kedokteran. Benar-benar daftar di kedokteran, tidak meleset ya. Tidak meleset. Oke. Nah, jadi disitulah kayak saya melihat betul-betul orang tua kita ini selalu menginginkan yang terbaik. Jadi kalau teman-teman di luar sana yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar dan ibu tidak ada yang menginginkan yang tidak baik untuk anaknya. Iya. Dari situ saya keringatnya beliau berjalan bersama saya siang hari di Andit ketika mendaftar itu sampai menjalani semua prosesi registrasi sampai akhirnya dan sampai ketika pengumuman nama kelulusan, beliau yang memang sangat Antusias, paling excited banget dan itu jadi cambuk juga buat kita. Kayak orang tua excited, masa saya tidak excited masa saya tidak ya. Okay. Jadi hal itu yang memang saya yakini dari awal sampai akhir bahwa jika sukses sebagaimana tokoh-tokoh besar lainnya, dengar kata ibu. Iya. Ikuti ya. Ikuti. Oke. Tapi akhirnya ke Tarakan, berprakteklah pertama kali di Rumah Sakit Kota Tarakan. RSUKT, membantu banyak orang dan lain sebagainya. Akhirnya berkiprah juga di banyak rumah sakit di Tarakan, di Rumah Sakit Karsa, Rumah Sakit Pertamedika, tapi tidak berhenti di ruang operasi. Ternyata Bang Ihya ini aktif juga di kegiatan sosial, baik donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis. Apa yang mendasari itu? Kenapa kemudian ya sudah, kalau pada umumnya saya sudah jadi dokter ya sudah, saya cukup menikmati kehidupan saya sebagai seorang dokter saja dengan privilege sedemikian rupa, dengan gaji yang sedemikian besar, tapi kok Bang Ihya mau aktif di kegiatan-kegiatan sosial itu? Jadi itulah dunia kampus itu adalah dunia dengan penuh dinamika ya, warna-warni dari berbagai macam individu dengan latar belakang organisasi yang berbeda. Disitulah saya bertemu dan ibaratnya masuk dalam circle-circle yang menurut saya positif sekali. Ada teman-teman dari kami, ada teman-teman dari HMI, ada teman-teman dari PMI dan semua organisasi eksternal kampus lainnya. Akhirnya itu mengantarkan saya dengan beberapa orang yang menurut saya menginspirasi. Salah satunya dulu di sekitar tahun 2000-an itu Pak Tamsil Lindrung ya. Beliau adalah salah satu senator waktu itu ya, anggota DPR RI yang selalu aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan sosial di bawah payung Tali Foundation, dari satu kabupaten ke kabupaten lain untuk melaksanakan kegiatan sosial. Dan yang sangat menginspirasi saya bahwa jargon beliau bahwa politik adalah kerja-kerja kemanusiaan itu beliau terapkan dengan betul. Nah, makanya di situ melalui Tali Foundation itu. Tali Foundation itulah. Artinya berangkat dari situ kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, berkenalan, bersosialisasi dengan berbagai
fakultas yang lainnya Iya. kemudian menginspirasi lah, kemudian aktif di dunia sosial misalnya. Tapi kan ternyata setelah saya cross check, Bang Ihya juga ternyata pernah bekerja di fasilitas kesehatan di industri tambang di Kalimantan Timur. Iya. Itu kok bisa? Berarti abang ke Kalimantan Timur dulu baru ke Kalimantan Utara atau? Itu dokter umum. Oh, masih dokter umum, Masih belum. dokter umum. Oke. Belum Di ada spesialis. Oke, itu bagaimana? Jadi setelah lulus dokter umum di Unhas, sebagaimana alumni Unhas biasanya kita ditempa di Jakarta, Oke. di Bekasi, Iya. tepatnya di Cikarang, Oke, daerah Jababeka. Di situ kita magang dari klinik ke klinik, Iya. dari rumah sakit ke rumah sakit seputaran Bantar Gebang, Iya, daerah-daerah perbatasan antara Bekasi sama Jawa Barat ya. Oke. Di situ akhirnya karena saya rasa sudah cukup masa magang saya, tiba-tiba ada tawaran Oke. Untuk- Beasiswa itu tadi. bukan dulu yang tadi itu untuk bekerja di Oh, di perusahaan. perusahaan. Oke. Jadi challenging, berbeda menurut saya. Wah, nggak pernah nih saya ngerasain. Saya oke lah. Akhirnya Bismillah. hidup di dalam mes perusahaan. Iya, saya tinggal di mes perusahaan di daerah Pasir, Pasir ya, Ah. cukup jauh Iya. di Penajam Pasir Penajam, itu. Batu Kajang. Oke, akhirnya itulah juga yang kemudian sepertinya memupuk semangat sosialis yang tinggi juga dari Bang Iya. Ihya itu sendiri. Ah. Karena itu yang saya bilang tadi, selayaknya seorang dokter. Iya, Jika saya sebagai seorang dokter ya sudah, saya cukup diam dan menikmati pekerjaan saya tanpa harus disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, akhirnya berapa tahun Bang Ihya kemudian menjadi dokter umum di perusahaan? kalau nggak salah hampir Tambang. 2 tahun saya di situ. Hampir 2 tahun sebelum kemudian lanjut ke spesialis bedah itu. Dari daerah Pasir itu saya mendapat tawaran ke Maluku Utara, Oke, Daerah. tambah perusahaan juga. bukan rumah sakit pemerintah, Oke. RSUD di daerah Halmahera Timur. Oke. Nah, di situ saya ke sana. Oke. Di sanalah baru saya Mendapatkan beasiswa. ya, Mendapatkan beasiswa untuk lanjut spesialis bedah. Tadi sudah dijelaskan, tapi emang semenarik apa menjadi seorang dokter spesialis bedah itu? Apalagi untuk wilayah-wilayah terluar seperti ini. Sepertinya terbatas juga dokter spesialis bedah. Iya. Umum ya, ini bedah umum Bang ya. Iya. Semenarik apa sebenarnya? Sebenarnya ketika kita memutuskan untuk mengabdi atau menempuh karir pendidikan medis, Mm-mm. itu sebenarnya sudah menarik ya Iya, menurut iya. saya. Iya. Kenapa menarik? Karena siap untuk mewakafkan diri dengan hitungan 24 jam. Iya, betul. Kenapa? Karena Nggak kenal waktu. tidak kenal waktu. Apalagi itu suatu tantangan. Apalagi kalau dokter bedah ya, Iya, IGD, emergency, itu Iya. tidak ada hitungannya. iya. Jadi kalau ada anekdot di kalangan kami teman-teman dokter bedah ya, Iya. dirimu bisa mati, tapi HP-mu tetap hidup. Oke. Karena kenapa? Bukti harus stay ya. Harus stay. Bahkan saya ke WC ini kadang-kadang HP saya itu tidak boleh terlalu jauh. Oke. Karena yang diharapkan adalah respon time. Iya. Karena kan life saving. Mm-mm. Jadi respon time kita untuk mengejar, untuk menerima laporan aja dan membalas laporan aja. Mm-mm. Di situ yang challenging tersendiri. Jadi jika misalnya orang-orang di luar sana bilang, oh kenapa ini kadang-kadang itu tenaga medis tuh di HP lah. Bukan HP karena mereka kadang-kadang di rumah sakit kan, Mm-mm. ini perawatnya main HP loh, oh dokternya main HP. Enggak, Mm-mm. di HP itulah semua pekerjaan, Iya. laporan tuh masuk. Iya. Kadang-kadang kalau kita, makanya kalau quality time dengan keluarga pun kadang-kadang kenapa sih ibu, kita nggak bisa lari jauh-jauh dari HP karena di situ laporan masuk, kondisi Iya, pasien iya, terkini, betul. tiap 4 jam gimana balance cairan urinnya, Iya, vital iya, sign-nya. iya. Di situ jadi mungkin dalam momen ini juga saya mau sampaikan bahwa masyarakat juga perlu melihat bahwa ternyata tenaga kesehatan baik bidan atau perawat atau dokter itu sebenarnya jam kerjanya itu tidak terbatas. Iya. Jam kerja mungkin fisik saja di rumah sakit, Fisik. selebihnya mungkin masih tetap bekerja Masih sekalipun tetap bekerja. sedang bersama keluarga. Iya, fisiknya mungkin Oke. masih di rumah atau di tempat mana, tapi dengan HP sekarang tetap berkoordinasi dengan Oke. kerjaan mereka. Oke. Ada fakta menarik lainnya.
Setelah dokter umum, dokter spesialis, kemudian sertifikasi, mengikuti di tengah padatnya aktivitas sebagai dokter bedah, spesialis bedah, tiba-tiba menempuh pendidikan S1 hukum. Ini kan timpang ini, dari dokter ke hukum. Kenapa Bang? Kok doyan sekali sekolah ini? Apa enggak cukup nih dari rezeki sebagai seorang dokter? Mau mencoba menjadi lawyer lagi atau bagaimana nih? Ada teman-teman di Jakarta, sahabat-sahabat bilang kayak kurang cukup puas apa hidupnya. Ya makanya, kalau orang-orang teman-teman pasti ngomongin ente sudah jadi dokter, ente mau jadi lawyer lagi atau gimana nih Bang? Ini kan sudah dari dokter spesialis bedah padat aktivitas di 3 rumah sakit besar, bahkan rumah sakit fokus di Kaltara nih, 3 rumah sakit ini. Tiba-tiba saya dapat satu fakta unik, ternyata sedang menempuh pendidikan S1 hukum, sekalipun di universitas terbuka, tapi itu adalah pendidikan. Iya. Kurang puas Bang dengan gaji dokter? Atau seperti apa? Jadi kalau kita lihat kaca perspektifnya seperti yang Bang Nizar sampaikan itu memang kayak kurang bersyukur ya. Iya, iya. Nah, cuma kalau kita melihat dari perspektif saya itu terinspirasi sama seseorang namanya Dr. Beni Satria. Oke. Beliau itu adalah dokter dan praktisi hukum. Oke, keren ya. Nah, beliau adalah dokter dan praktisi hukum yang memang dia tuh di Biro Hukum PBID, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi itulah beliau salah satu orang yang menjadi figur inspirasi saya. Oke. Karena kenapa? Beliau menemukan realitas kondisi sekarang bahwa tenaga dokter, kesehatan lah, perawat bidan itu mengalami dilema besar dengan aspek hukum. Iya, benar. Kadang-kadang banyak kasus-kasus yang tidak bisa selesai dengan mediasi. Oke. Dan banyak juga beberapa kasus yang ujung-ujungnya Lempar ke meja hijau. Ya, lempar ke meja hijau atau mohon maaf ya, berakhir di wilayah-wilayah pemerasan dan segala macam. Oke. Di situ kenapa kadang-kala perspektif medis itu tidak sama dengan perspektif hukum. Betul. Seorang dokter seorang lawyer, dia memiliki batasan, memiliki batasan untuk melihat suatu decision maker yang diambil oleh tenaga medis. Kenapa? Karena kacamata background-nya berbeda. Iya, betul. Keilmuannya berbeda. Betul. Dan modalitas yang digunakan untuk menilai suatu masalah, isu, itu berbeda. Jadi, disitulah yang menurut saya perlu pendekatan. Loh, gimana kalau misalnya medis aja yang mengambil posisi sebagai lawyer? Oke. Kenapa? Karena seorang tenaga medis itu, dia punya background keilmuan medis. Iya. Dia bisa menentukan bahwa tindakan-tindakan spesial seperti eutanasia kadang dibutuhkan, pencangkokan kadang dibutuhkan, atau donor organ itu kadang-kadang diperlukan, atau pemilihan opsional antara menyelamatkan ibu dan bayi yang mengalami yang hamil dalam kondisi emergency obstetrik ginekologi itu dibutuhkan. Oke. Harus memilih. Dan dokter juga harus paham hukum. Oke, itulah kemudian yang memotivasi Bang Ihya ini S1 ilmu hukum. Iya. Setelah melalui diskusi panjang ya dengan beberapa. Oke. Dan saya akhirnya ke-trigger. Sebenarnya Bang Ihya ini banyak ketika melihat seseorang yang kemudian membuat Bang Ihya termotivasi, sepertinya orang yang senang untuk mengambil jejak langkah yang sama seperti orang yang diikuti itu, seperti dokter siapa tadi, Beni Satria, beliau bidang hukum di PBID. Dan itu menarik menurut saya Bang. Artinya banyak orang yang kemudian ini umumnya lah manusia, banyak orang yang menyukai, kagum, kemudian senang sama seseorang, tapi dia tidak bisa mengambil langkah untuk sampai kepada orang itu. Jadi kekagumannya cukup mengagumi saja. Tapi Bang Ihya justru mencoba mengikuti jejak langkahnya. Itu tadi saya bilang, kalau pada umumnya kalau kita sudah sampai pada satu titik pekerjaan,
kita jarang mau mencari tantangan baru. Tapi ini Bang Iha kok mau mencari tantangan baru dengan kuliah hukum, bahkan ada tantangan lebih baru lagi yang baru-baru saja. Selamat terpilih menjadi Ketua Pemuda ICMI Kaltara. Iya, terima Ini kasih. jauh sekali ini, dokter, kuliah hukum, tiba-tiba sepertinya memang tidak puas dengan gaji seorang dokter di Kaltara ini ya, Bang Ihya ini ya. Iya. Kok mau jadi ketua organisasi tuh kok mau? Nah, Kenapa? kalau perspektif ketidakpuasannya karena gaji, saya kira sudah Ya cukup itu sudah panjang. cukup lah untuk hidup ya. Iya. Oke, Cuman itulah ruang-ruang untuk pengabdian itu banyak ya. oke, Salah satunya tidak harus dari kesehatan. oke. Nah, ketika ruang-ruang sosial itu terbuka dalam bentuk organisasi, ya saya kira kemudian dari satu sisi juga organisasi saya pandang sebagai tempat aktualisasi diri, Iya, benar. menguji kemampuan komunikasi kita, Oke. manajerial kita, Iya, benar. dan kadangkala saya rasakan ya, ruang organisasi itu memantik atau menstimulus kepekaan sosial kita. Iya. Jadi ya saya mungkin ya awalnya itu dulu remaja itu introvert, Iya. malu bertemu orang, Heeh. kemana-mana pakai tipikal orang Makassar bilang bureng, Oke. buru Iya. ranking ya, cuma Yang- jadinya burengsek gitu. Kadang-kadang tidak peduli dengan sekitar. Iya. Oh belajar les itu aja ini. Di situ ketika masuk bangku perkuliahan sampai pendidikan selanjutnya dan bertemu dengan orang Ketemu sosok orang-orang, inspiratif iya, ya. iya. Dia ternyata memang betul triasnya dunia mahasiswa bahwa salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Iya. Ilmu itu tidak akan ada manfaatnya jika tidak diterapkan Iya. dan berikan manfaat kepada masyarakat. Benar. Dan tidak harus juga saya misalnya saya jadi dokter bedah, saya stop aja di meja bedah. Iya, Pulang makanya. selesai liburan sama anak-anak. Iya. Udah seperti itu Iya, menurut saya. menikmati masa tua. Menikmati masa tua. Makanya saya agak kaget ternyata Ketua Pemuda ICMI Kaltara membawa visi besar, membangun karakter dan kapasitas intelektual. Iya. Apa yang memotivasi memang sebenarnya yang mendasari Bang Ihya tiba-tiba mengambil peran sebagai Ketua Pemuda ICMI ini? Saya tarik lagi garis lurus ke belakang Bang Mm. Nizar ya. Ayah saya itu dosen. Oke. Dia punya perpustakaan pribadi di rumah. Oke. Kadang-kadang banyak buku-buku yang mau nggak mau karena mainan kurang, akhirnya Baca buku. Baca buku. Oke. SMP sudah baca buku tentang filsafat Yunani. Oke. Thales, Aristoteles, Plato, dan Iya, Socrates segala macam. Artinya bukan waktunya tapi Bukan waktunya. sudah dibaca, sudah dikonsumsi. Jadi materinya berat. Hmm. Jadi dari situ akibatnya banyak buku-bukunya yang memang belum saatnya saya konsumsi akhirnya terutama filsafat-filsafat sosial ya. Ada Yusuf Qardawi, Iya. fatwa-fatwa kontemporernya. Iya. Di situ yang membuat ruang lingkup bahkan mohon maaf buku-buku kemanusiaan ya kayak Patria de Humanitas, Che Guevara segala macam. Iya. Disitulah yang mungkin menjadi pengalaman unik tersendiri bagi saya bahwa pengabdian itu tidak juga pada satu bidang. Iya. Kemudian sejarah-sejarah Nabi, sejarah-sejarah sahabat-sahabat Nabi dan tokoh-tokoh Islam awal generasi emas Khulafaur Rasyidin itu juga yang membentuk bahwa ternyata sebagai seseorang Muslim dulu itu tidak hanya terlepas atau berhenti pada satu bidang. Iya, benar. Ada Ibnu Sina. Iya. Ada khairun nas anfahum linnas. Iya. Ada hadis Nabi sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Oke. Patokan saya salah satunya Avicenna Ibnu Sina. Iya. Beliau jago atau dunia medis tapi filsafat astronomi beliau kuasai. Iya. Dan falak. Iya. Jadi maksudnya kita ini sekarang ini ya menurut saya terlalu mempersempit diri kita. Iya, sebenarnya. Sebenarnya. Kita masuk pada generasi saya sudah cukup dengan apa yang saya miliki, saya tidak perlu kembangkan. Sepertinya itu yang terjadi hari ini. Terlalu cepat berpuas diri. Berpuas diri, oke. Padahal di luar sana masih banyak ladang-ladang amal, bidang-bidang tertentu yang menunggu untuk diisi, menunggu untuk dioptimalkan. Benar. Kalau
Jadi mungkin seperti idiom bahwa jika tidak diisi oleh kebaikan akan diisi oleh keburukan. Iya. Jadi Kejahatan. saya memakai idiom kayak gitu, jika saya tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, Iya. akan ada ruang saya melakukan keburukan. Iya. Dan itu yang dihindari Nah sebenarnya. itu yang dihindari. Oke. Tapi menjadi ketua pemuda ICMI apa targetnya, Bang? Target saya, Apakah ada target ke politik atau kemanapun sebagai ladang pengabdian? Karena seperti yang tadi Abang bilang ada tali kasih ya tadi. Juga kemudian anggota DPD RI tadi Abang sampaikan bahwa jalan-jalan politik itu adalah jalan-jalan pengabdian. Dan sepertinya saya lihat Abang juga punya cita-cita besar terhadap pengabdian masyarakat itu sendiri, aktif di berbagai komunitas dan lain sebagainya. Apakah memang akhirnya adalah Abang akan menjadi seorang yang dokter yang tetap menjadi layaknya seorang dokter tapi bisa mengisi ruang pengabdian lebih banyak itu, atau seperti apa Bang targetnya? Khusus untuk cerita pemuda ICMI Kaltara ini berangkat dari kegelisahan lah. Beberapa orang yang saya temui di warung kopi. Iya. Salah satunya itu Pak Sekjen saya, Pak Didi Sarkani, Bang Boim, Haraha, bendahara saya. Itu awalnya kita diskusi. Jadi latar belakangnya sebenarnya seperti ini. Saya dulu waktu tugas di Maluku, saya juga aktif di organisasi itu, Pemuda ICMI Kaltara, dan pada waktu itu saya didapuk sebagai wakil ketua di bidang mitigasi bencana pengabdian masyarakat. Jadi jauh sebelum ada Pemuda ICMI Kaltara, saya sudah mengabdi di Pemuda ICMI Maluku sebagai wakil ketua. Nah, di situ saya sudah melakukan beberapa proyek dengan teman-teman di sana. Alhamdulillah kita berkolaborasi dengan teman-teman UNICEF, melakukan kegiatan bertema stunting, webinar multi perspective approach, kemudian ada beberapa pekan imunisasi nasional di Kota Ambon kita ikuti. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, perspektif saya melihat aktualisasi diri saya. Saya senang bergaul, berkolaborasi, karena apa yang saya dapat ilmu baru. Saya dapat cara pandang baru, dan saya dapat koneksi baru. Koneksi ini yang penting sebenarnya di hidup yang super cepat sekarang, butuh koneksi yang super cepat juga. Jadi dari situlah, akhirnya saya ketika tugas di Kaltara ini, saya diskusi dengan teman-teman ini, muncullah kegelisahan, ayo Bang kita hidupkan lagi organisasi Abah yang sana supaya mungkin kita bisa memberikan ruang-ruang baru buat teman-teman di Kaltara, terutama yang memang punya niat, punya motivasi untuk bekerja dalam hal menyelesaikan isu-isu sosial masyarakat. Butuh media, butuh tempat. Jadi di situ ya akhirnya terbentuklah Pemuda ICMI Kaltara. Iya betul. Ini kemudian semangat pengabdian yang penuh, kemudian ruang pembinaan, kolaborasi dan aksi nyata kepada masyarakat. Terima kasih Dr. Ihya sudah mau berdiskusi bareng kita di Borneo Inspirasi. Terima kasih Mas siang hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang Bang Ihya ceritakan kepada seluruh pemirsa Borneo TV, bahwa tidak harus mengecilkan dirimu, tunjukkan bahwa dirimu itu adalah seorang yang besar dan bisa memberikan manfaat. Closing statement, mungkin ada pesan untuk anak-anak muda kita, generasi muda kita Bang. Kita berada di dunia yang penuh perubahan, cepat, sehingga jika Anda berpuas diri hanya menguasai 1 atau 2 bidang ilmu, kita akan ketinggalan dengan orang luar sana. Saya kira itu aja. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Ihya. Terima kasih sudah mau diskusi sama kita Dr. Ihya Ulumuddin. Semoga pertemuan dan apa yang bisa disampaikan pagi hari ini dapat menginspirasi banyak kaula muda, banyak juga untuk pemirsa Borneo TV. Terima kasih, saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Borneo Inspirasi.